Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview bab 2 dari sebuah buku yang berjudul Filsafat Ilmu Sekadar Alat untuk Mencari Kebenaran karya Bambang Subahari MSI. Oke, langsung saja saya review bukunya. Di bab 2 ini ada beberapa tahapan-tahapan untuk mencari kebenaran. Yang pertama ada objek filsafat. Sesuai dengan judul buku ini, Filsafat Ilmu, maka buku ini akan menjelaskan tentang 3 objek yang harus dikaji secara mendalam. Yang pertama ada objek manusia atau antropologi, dan yang kedua ada objek alam atau kosmologi, dan yang ketiga ada objek Tuhan atau teologi. Yang pertama adalah manusia atau antropologi. Manusia menjadi objek filsafat yang pertama karena manusialah satu-satunya makhluk yang dikaruniai akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lain di muka bumi ini. Hanya manusia yang berpikir akan dirinya sendiri. Kenapa ia berpikir, dan hanya manusialah yang berpikir untuk selalu menyediakan makanan dan berpartisipasi akan keterbatasan makanan tersebut. Yang kedua adalah alam atau kosmologi. Yang dimaksud dengan alam di sini adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dengan menggunakan panca indera. Alam dalam hal ini bisa diartikan sebagai semesta dan isinya, seperti hewan, tumbuhan, dan segala jenis makhluk hidup. Nah, di sini contoh sederhananya adalah burung merpati. Burung merpati itu tercipta dengan kesetiaan yang melebihi manusia yang memiliki akal pikiran. Burung merpati dapat terbang bebas kemanapun yang ia kehendaki, tapi burung merpati itu tidak pernah lupa di mana dia akan pulang. Dan burung merpati itu tercipta dengan tanggung jawab yang sangat besar, di mana merpati betina yang bertelur dan merpati jantan yang mengerami telurnya. Bahkan burung merpati itu tidak memiliki empedu dalam organ tubuhnya, sebagaimana manusia dan makhluk Tuhan yang lain. Hal itu bukan tanpa alasan, tapi karena merpati itu tidak pernah mengutarakan sesuatu yang pahit kepada pasangannya. Dan yang ketiga di sini ada Tuhan atau teologi. Tuhan dalam disiplin ilmu filsafat adalah salah satu objek. Kenapa menjadi persoalan yang berujung justifikasi kesesatan pada salah satu pihak. Di sini pertanyaan yang paling sering disebut adalah bagaimana wujud Tuhan, kenapa manusia harus bertuhan, dan sejak kapan manusia mengenal Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul pada orang-orang yang masih awal belajar agama. Yang kedua ada tujuan filsafat. Setelah kita mengetahui bahwa objek filsafat terdiri dari antropologi, kosmologi, dan teologi, maka langkah selanjutnya adalah untuk mencari kebenaran adalah dengan menguji objek filsafat tersebut berdasarkan logika, estetika, dan etika. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam review buku Filsafat Ilmu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama adalah logika. Memahami logika sebagai tujuan filsafat dapat diartikan dengan memberikan penilaian atau menguji objek filsafat, baik
objek antropologi, kosmologi, maupun teologi. Kemudian jika hasilnya benar, maka tahap selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap penilaian dalam estetika dan kemudian pada tahap etika. Yang kedua ada estetika. Bahas estetika dalam buku ini. Estetika merupakan penjelasan soal rasa atau selera atau keindahan. Dan yang ketiga ada etika. Etika dalam tujuan filsafat tidak hanya berhubungan dengan pribadi seseorang. Nah, etika ini mencakup semuanya atau mencakup logika, estetika. Kemudian di poin ketiga ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini mencakup ontologi, kemudian epistemologi dan aksiologi. Nah, poin selanjutnya adalah hakikat kebenaran. Pada hakikat kebenaran ini ada kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, dan kebenaran pragmatisme. Dan di situ dalam bab 2 ini semuanya adalah tentang mencari kebenaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam review buku Filsafat Ilmu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.